wa natijatul amali sholih, dan buah natijah itu apa? Kesimpulan, ya bukan kesimpulan, maksudnya hasil akhir natijah itu. Natijatul amali sholih, hasil akhir amal soleh itu. Jadi hasil akhir amal soleh itu apapun yang kita baca, jadi kalimat la ilaha illallah yang dibaca, yang diamalkan itu, hasil akhirnya itu ada hayatu hakikatul insan. Jadi kalimat la ilaha illallah itu menghasilkan hayatu hakikatul insan. Hasil akhirnya itu menghidupkan hakikat manusia. Nah, jadi hakikat manusia itu yang sesungguhnya itu al-musamma, yang disebut dengan tibril ma'ani, dengan tibril ma'ani. Tibril ma'ani itu sebuah istilah, yaitu tibrun itu anak kecil artinya. Jadi tibril ma'ani arti-arti hakikat-hakikat yang itu tumbuh di dalam hati. Nah, ketika tumbuh yang namanya tibrul ma'ani, ini istilah yang di dalam thariqah Qadiriyah itu. Jadi natijah buah akhir dari kita berzikir itu, nanti kita menemukan hakikat insan. Kalau dalam bahasa itu insan kamil. Jadi hakikat manusia yang sesungguhnya itu, yang di situ zikir itu tidak pernah putus lagi, itu namanya tibrul ma'ani. Itu. Jadi untuk memahami tibrul ma'ani ini, Anda bisa bergamatan membaca apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Sidin ini banyak mengambil dari kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi tibrul ma'ani itu kayak gini. Ini kitab Sirul Asrar supaya jelas. Amma ba'du, ini permulaan kitabnya setelah muqaddimah. Jadi dalam kitab Sirul Asrar ini yang pertama dibahas adalah ini yang dibahas pertama. Falamma khalaqallahu ruha Muhammadin, manakala Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan, yang pertama, min nuri jamalihi, dari nur jamal kesempurnaan keelokan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita memahami tibrul ma'ani itu dari situ dulu, dari awal kejadian hakikat manusia. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani bercerita menjelaskan yang pertama diciptakan adalah ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ruh Nabi Muhammad. Min nuri jamalihi, kama qala ta'ala fil hadis al-qudsi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, khalaqtu Muhammadan awwalan min nuri wajhi, aku ciptakan Muhammad itu awalan, yang pertama, min nuri wajhi, min nuri wajhi, dari nur wajhi itu bukan wajah, nur diriku kata Allah. Nah, jadi ini yang pertama lah. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu ruhi, yang paling pertama Allah ciptakan adalah ruhi, kata Rasulullah. Wa awwalu ma khalaqallahu nuri, dan yang paling pertama Allah ciptakan adalah nuri, nur. Wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam, dan yang pertama Allah ciptakan adalah qalam. Wa awwalu ma khalaqallahu al-aqla. Jadi di hadis ini yang pertama diciptakan Allah ini ada 4. Yang pertama ruh, yang kedua ada nur, yang ketiga adalah qalam, yang keempat al-aqla. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wal muradu minhum syai'un wahid, intinya satu. Nah, itu satu aja intinya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, di hadis ini disebutkan awal penciptaan manusia itu ruh, ada juga nur Muhammad, ada juga qalam, ada juga al-aqla awal, gitu kan.
Yasin wal muradu minhum syai'un wahid wa huwa al haqiqatul muhammadiyah. Nah, ini hakikat Muhammadiyah kenabian yang biasa disebut kalau dalam pengajian umum di Banjarmasin adalah hakikat Nur Muhammad. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani membahaslah, bukan dulu hanya membacakan supaya paham apa yang dimaksud tiplul ma'ani tadi. Karena tiplul ma'ani itu natijah hasil buah dari zikrullah itu. Nah, jadi awal kisahnya dari situ dulu. Nah, kemudian wa awwalul kainati wa asluha kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalul kainati, awal kainat yang pertama, kainat apa yang ada itu, kainat semua yang di bumi, di langit semua itu, wa asluha dan asalnya yaitu dari hakikat Muhammadiyah tadi itu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku, kata Rasulullah, minallah, berasal dari Allah, wal mu'minuna minni, dan seluruh umat Islam itu minni, dari kata Rasulullah. Kemudian wa khalaqa minhu al arwaha kullaha bi alamil lahud. Kemudian Allah jadikan minhu dari Nur Muhammadiyah tadi itu, yang pertama diciptakan itu, kullaha semuanya al arwah. Arwah itu semua diciptakan dari situ. Di mana fi alamil lahud, ada alam namanya alam lahud. Nah, ini alam lahud namanya. Di dalam fi ahsanit taqwim al haqiqi, di dalam bentuk yang paling sempurna. Nah, jadi di dalam lahud itulah, dalam tafsir sufi tabinya, dalam surat At-Tin itu, fi ahsanit taqwim, manusia itu diciptakan dalam sebentuk sempurna sebaik-baiknya, itu adalah sebenarnya di alam lahud. Ini dalam tafsir sufi, juga kayak tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Di situ diciptakan seluruh arwah. Jadi kita berarti di situ semua. Nah, dari alam lahud ini, wa huwa ismu hajratil insi bidzalikal alam, dan itu adalah nama tempat lahud itu manusia bidzalikal alam. Jadi pada alam itu, jadi di alam lahud itu awal. Jadi diciptakan semuanya dari Nur Muhammad, dari situ dikumpulkan namanya alam lahud. Dulu. Setelah itu namanya wa watanul asli. Itulah watan itu apa? Kalau hubbul watan liman itu artinya kan apa? Cinta tanah air. Maksudnya itu awal tempat itu al asli. Jadi manusia itu semuanya di situ awalnya. Wallahu alam apa bentuknya kita ini kan tahu juga. Ini hanya membacakan. Nah, ini orang-orang yang mungkin tahu ini. Namanya watanul asli. Jadi situ. Jadi ruh arwah semuanya di situ. Falamma madu alaihi arba'atu alafi sanatin. Manakala sudah lewat diciptakan ruh tadi selama arba'atu alafi sanatin, 4.000 tahun, baru Allah khalaqallahul arsya min nuri aini Muhammadin, baru diciptakan arsy. Nah, jadi rupanya arwah manusia dulu diciptakan hanya arsy setelah berapa? 4.000 tahun. Nah, min nuri aini Muhammadin, dari nur diri Nabi Muhammad juga. Nah, itu. Wa bawaqil kulliyat minhu, dan seluruh kulliyat apa yang ada itu semua dari situ juga. Nah, kemudian kisahnya berlanjut. Waruddat sil arwahu ila darki asfalil kainat. Nah, kemudian nanti kisahnya panjang di sini. Ruddat al arwah, ruddatul arwah. Arwah yang diciptakan tadi itu dikembalikan
Kemana? Ila darki asfalil kainat, kepada darkil asfalin. Jadi sesuatu tempat yang paling rendah itu. Ani al ajsad. Jadi jasad lokal itu ya namanya jasad. Jadi ruh yang tadi berada di alam lahut itu dikembalikan Allah tempat yang paling rendah, yaitu ke jasad. Cuma prosesnya kayak apa? Baru sini kisahkan sini. Itu sama seperti dalam Al-Quran sumaradat nahu asfala safilin. Itu jadi kami kembalikan manusia itu ke asfala safilin, itu adalah dikembalikan dari ruh yang di alam lahut tadi kepada aspal. Jadi kepada apa? Alam yang ada ini alam adanya asfal safilin namanya. Jadi ruh yang ada dalam jasad ini. Jadi jasidin kisahnya ini yakni anzalahum awalan, Allah pertama itu menurunkan min alamil lahut, dari alam lahut itu mana ila alamil jabarut. Jadi alam lahut arwah tadi turun ke alam jabarut. Wa albasahumullahu taala binuril jabarut. Kemudian Allah albas apa tuh dipakaiani ruh tadi itu binuril jabarut, dengan nur yang ada di alam jabarut. Maksudnya kalau dalam bentuk ruh nur yang ada di alam lahut itu kada bisa masuk dalam jabarut. Jadi harus diadaptasikan lagi di alam jabarut. Setelah itu namanya ruh sultani. Jadi ruh yang ada di dalam jabarut namanya ruh sultani. Tsumma anzalahum bihadzal kiswah ila alamil malakut. Kemudian Allah turunkan lagi ruh tadi itu bihadzal kiswah, dengan pakaian kiswah tadi itu, lapisan itu ila alamil malakut, turun lagi lahut jabarut malakut. Cuma kasahum binuril malakut, kemudian dipakaiani dengan nur yang ada di alam malakut. Wahwa ruhu rawani, namanya ruh yang ada di dalam malakut, ruh rawani. Kemudian summa anzalahum ila alamil mulk, kemudian diturunkan lagi alam yang keempat, yaitu alam mulk. Wa kasahum binuril mulk, kemudian Allah pakaiani dengan nur yang ada dalam mulk, wahwa ruh al jasmani. Nah, ini alam ruh jasmani, alam ruh yang kita ada ini. Nah, baru summa khalaqallahu ajsada, hanya diciptakan jasad. Nah, habis itu summa amarallahu taala al-arwah an tadkhula bil ajsad. Kemudian Allah perintahkan arwah dari itu masuk ke dalam jasad. Pada khalat bi amrillah taala, maka masuk, maka jadilah amin ya Allah Eli gitu. Nah itu jadinya dalam parut mamanya. Nah itu kisahnya luar biasa juga perjalanannya, rupanya nih jauh banget perjalanan, panjang prosesnya dikisahkan segini. Luar biasa manusia. Ta'alaqatil arwahu bil ajsad. Nah, falamma ta'alaqatil arwahu bil ajsad, manakala ruh itu sudah ta'allaqat, menyatu dengan jasad, nasiat rupanya mattakhadha min ahdil misaq fi yaumi alastu bi rabbikum qalu bala sami'na. Jadinya waktu masuk ke dalam jasad ini, lalu kan ingat lagi ruh tadi itu min ahdillah al-misaq. Jadi dari perjanjian yang dulu di alam lahut itu semua manusia diminta persaksian alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Semua menjawab qalu bala, inggih biar Tuhan. Nah, kesaksian kita di alam arwah yang dulu di alam lahut itu yang sesungguhnya, ma'rifah yang sesungguhnya. Kemudian falamma tarju ilal watanil asli, falam tarji ilal watanil asli, dan tidak akan bisa kembali lagi ke alam al watanil asli. Nah, jadi
ke alam yang di awal kejadian tuh kada bisa balik lagi Jasidin. Tapi Jasidin fatarhamur rahmanu al-musta'anu alaihim, tapi Allah itu kasih sayang. Fa'anzala ilaihim kitaban samawiyan. Kemudian Allah turunkan kitaban samawiyan, kitab dari langit, tazkiratan lahum bidzalikal watan asli, sebagai pengingat bagi manusia itu dengan al-watan asli, dengan tempat kejadian awalnya itu. Kama qala ta'ala wa dzakirhum bi ayyamillah, ay ayami musalihi bima sabaqa mal arwah. Fajamil anbiya, seluruh nabi-nabi itu jauh di dunia, datang ke dunia. Wa dhahabu ila akhirah, kemudian pergi ke akhirat, lidzalika tanbih, karena pemberitahuan yang ada dalam kitab tadi itu, kitaban tadi itu. Yazkuru minhum watan asli. Nah, kalau nabi itu langsung ingat ketika ada peringatan dari Tuhan, langsung ingat dengan apa watan asli, dengan hakikatnya dulu yang waktu diminta kesaksian dengan Tuhan itu. Ini nabi lah. Wa yarji'una wa yastaquna ilaihi, mereka itu kembali wa istaqu rindu. Rindu. Wa yasiluna ila alamil asli, dan mereka sampai ke alam asli tadi itu. Ini al-anbiya, nabi. Ini baru kisah kita lagi nih. Siapa kita bisa sampai ke situ? Nah, itu kisahnya kan. Maksudnya tahunya kelaparan maksudnya saudari. Kemudian Fa sallallahu ta'ala ila haula'in nasil ghafilina. Kemudian Allah mengutus itu Nabi Muhammad itu ila haula'in nasil ghafilin, kepada manusia-manusia ghafil yang lupa itu, supaya apa? Lihat taha, terbuka ainu basiratihim, mata hatinya, min naumil ghaflah, dari tidur yang melupakan. Karena itu di hadis Nabi itu an-nasu niyamun. Jadi manusia itu kata Rasulullah niyamun, seperti orang guring. Maksudnya kadingat di Tuhan. Wa idza matu, apabila mati, intabahu, hanya sadar. Nah, ini hadis lah. Jadi kita ini diumpamakan Rasulullah, orang manusia itu yang lupa terhadap Tuhan itu seperti guring. Nah, itu. Idza matu, apabila sudah mati, masuk ke dalam kubur, hanya intabahu, sadar. Rupanya, nah itu nah, rupanya lagi kan sudah bintang-bintang dipukul malaikat. Jadi itu seperti itu manusia. Nah, orang-orang yang selama hidupnya itu menghidupkan hatinya, itu akan terus hidup sampai di alam kubur. Karena itu ini pernah sampaikan juga di waktu di rumah abahnya Heri itu. Karena itu orang yang hatinya selalu hidup sampai ke alam kubur, dia akan tetap hidup. Buktinya apa? Cacing itu, ulat itu tidak mau memakan daging hidup. Dia tahu. Nah kayak lu ya, dagingnya hidup. Ada mungkin ada cacing di sini. Ada mungkin. Itu cacing kan tahu, wah ini orang hidup, kenapa dimakan? Nah, begitu juga orang-orang soleh yang di dalam kubur itu tidak hancur jasadnya itu, karena memang hidup tubuhnya. Wajar aja cacing kadang kan cacing apa semua kan kada mau masuk gitu, kayak kita guring, kada mungkin ada samut masuk antri di telinga, karena orang hidup gitu. Begitu juga orang yang hatinya hidup selama di dunia ini, meninggal dan dalam keadaan hati masih hidup, masuk alam kubur, itu akan tetap hidup.
hidup bukan mati, hidup jadi hantu, ini lain lagi saja. Ini hidup yang sesungguhnya. Jadi akhirnya ya tubuhnya tidak akan bisa hancur. Ya memang kan bisa hancur karena memang cacing apa semua itu akan menggerogoti daging busuk yang sudah mati. Semua daging di sini karena diabetes mau dibatis busuk, nah itu bisa bercacing ya. Atau benanah dibiarkan tidak usah diobati bisa, karena daging busuk. Nah orang-orang yang tadi itu yang selama hidup selalu mengingat Allah itu, menghidupkan hatinya, ya memang kayak gitu meninggalnya lah. Jadi wajib, bukan yang aneh. Memang itulah bukti bahwasanya ketika hati orang hidup, meninggal tetap akan hidup hatinya itu. Wa yad'uhum ila Allah. Nah, Nabi itulah diutus tadi itu, wa yad'uhum mengajak manusia itu yang lupa tadi itu ila Allah untuk ingat Allah, bisa dihi dan sampai ke hadirat Allah. Wa liqa'i jamalihi dan menyaksikan bagaimana jamal keindahan Allah itu. Wal basiratu ainur ruhi. Basirah itu adalah ainur ruh. Jadi basirah itu matanya ruh. Basirah itu tuftatahu fi maqamil fuad lil awliya. Jadi itu dibuka di dalam maqamil fuad. Maqam fuad itu berada di maqam fuad itu nya hati itu kayak gini lah kalau kita dibaca-baca di belakangnya nanti. Yang pertama itu qalbun. Jadi ketika kita ini kan nih yang ada nih berzikir, nah zikir sir itu masih di hati namanya, di qalbun namanya. Kalau di qalbun ini masih banyak kali ingatnya daripada ingatnya, karena diingatkan lagi hanya ingat, karena diingatkan lagi ini di qalbun masih. Ketika sudah kau tembus masuk ke dalam, itu namanya fuad. Nah, ketika sudah sampai fuad, zikirnya itu, nah ini sudahnya kan terbiar lagi, sudah banyak ingat daripada kada ingatnya. Kalau bisa tembus lagi, itu namanya kesir. Nah ini yang sesungguhnya zikir sir. Nah kalau sudah orang bujur sampai sir itu yang biasanya di dalam kitab-kitab itu disebutkan, dan di sini sama disebutkan qalbuhu ma'allah jismuhu ma'an nas. Hatinya selalu bersama Allah, jismuhu fisiknya bersama manusia. Jadi apapun aktivitas dia itu tidak mengganggu hatinya, selalu ingat Allah. Nah, ainul basirah tadi itu, basirah itu ainul ruh. Nah, di para aulia wali-wali itu makamnya sudah di fuad itu, dikira di fuad itu baru dibuka. Basirahnya itu, ini aulia lah, wali-wali. Kalau kayak kita ini di kolbun aja masih timbul tenggelam untuk tembus. Nah, gitu. Jadi zikir ini lah disingkat aja gitu nih, dibacakan kepanjangan. Nah, jadi tadi itu ketika kita berzikir itu lah dengan hati itu namanya kita itu melakukan perjalanan. Kalau dengan hati itu masih di alam muluk namanya. Itu. Terus berzikir, tembus lagi, naik lagi kita ke alam malakut. Nah, di alam malakut itu sudah makamnya fuad, itu maksud hatinya itu namanya macam-macam hati ini itu di fuad andakannya. Nah, ketika terus berzikir, naik lagi kita ke alam jabarut itu. Nah, di situ sudah sir. Nah, kalau sudah di jabarut, tembus
hanya kita sampai ke alam lahut. Nah itu ketika zikir kita itu sudah sampai ke alam lahut, itulah yang tadi disebut munculnya hakikat Muhammadiyah, dan di situ namanya timbul ma'ani, itu muncul hakikat insan yang sesungguhnya. Nah itu yang nanti jatuh zikir tadi yang kata Syekh Ahmad Saibul Wafat Tajul Arifin. Ini yang sering disebut oleh guru kita, zikir itu perjalanan ruh, yaitu zikir itu ruh kita tuh naik dari satu level ke level nembus. Nah kalau sudah sampai ke situ, itu yang ada bisa lagi sudah hatinya itu. Sayangnya sulit lah. Kalau gampang jadi wali beratan kita nih. Amin, jadi wali ya. Heri. Kalau gampang, rupanya sudah bertahun-tahun 4 TKN kalau jadi wali juga. Memang rupanya tidak gampang. Nah, ini perjalanan ruh masalahnya. Masuk terus lah. Nah itu sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini itu seperti itu. Nah, kenapa harus 4 jam? Itu. Kenapa harus sungguh-sungguh, dan kenapa harus keras? Ada juga di sini disebutkan kenapa harus keras. La ilaha illallah memang harus seperti itu di makam awal itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan dilanjutkan lagi. Itu panjang lagi kisah ini. Kenapa harus hari itu? Jadi semoga kita semua bisa mengamalkan istiqomah apa yang menjadi amalan kita selama ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.